melihat dan mengenal sosok para calon dan mengingat bahwa calon itu yang sangat berpihak kepada rakyat, dan saya yakin bahwa apa yang diputuskan oleh Ibu Megawati yang menunjuk kadernya sebagai calon presiden untuk meningkatkan jabatannya dari gubernur ditingkatkan menjadi seorang presiden, menurut saya tidak separtai dengan PDIP, tapi dalam hal ini saya sangat mendukung keputusan PDIP itu. Itu sebabnya saya tadi malam, begitu setelah Ibu Mega mengumumkan di depan Presiden Republik Indonesia, saya yakin itulah pilihan dari Pak Jokowi yang dimana saya tunggu-tunggu, dan saya ikut serta mendukung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum menentukan sosok bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Konsep kerjasama politik dengan sejumlah partai pengusung Ganjar seperti P3 dan Partai Hanura akan diperkuat sebelum menentukan cawapres. Adapun pendamping Ganjar di pemilihan presiden 2024 menurut rencana baru dibahas pertengahan Mei 2023. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pada Kamis 27 April 2023 di Jakarta menyebut dalam beberapa hari ke depan PDIP, P3, dan Partai Hanura akan memetakan strategi politik menghadapi pemilu anggota legislatif pada pemilu 2024 karena pendaftaran calon anggota legislatif dimulai pada 1 hingga 14 Mei 2023. Setelah itu barulah mereka akan membahas pendamping Ganjar. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang disebut sebagai salah satu calon kuat bakal cawapres dalam Pilpres mendatang bertemu dengan Ganjar Pranowo dalam rapat tim percepatan akses keuangan daerah se-Jawa Tengah di Kota Semarang, Kamis siang. Seusai pertemuan itu, Ganjar ditanyai terkait kecocokan antara dirinya dan Sandiaga sebagai capres dan cawapres. Ketika PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres, seakan-akan semua persoalan selesai. Tapi nyatanya ini menimbulkan dalam tanda kutip begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak tuntas, terutama menyangkut bagaimana nasib 08 Prabowo Subianto, karena selama ini kan Prabowo Subianto dikonotasikan begitu dekat dengan Jokowi. Nah, saat itu publik juga melihat ketika deklarasi begitu mesranya Ganjar Pranowo dengan Jokowi, satu mobil dan satu pesawat bersama kembali ke Solo. Kemudian pertanyaan lanjutnya bagaimana tentang nasib koalisi besar. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup mendasar, karena dulu koalisi besar ini seakan-akan belum ada PDIP, tapi setelah ada PDIP bagaimana nasib ke depannya? Karena partai-partai yang ada dalam koalisi besar itu sangat mungkin juga menjadi bagian dari PDIP. Betul. Kita tahu misalnya beberapa waktu yang lalu PAN menyatakan bahwa dukungannya terhadap Ganjar Pranowo dalam rakornas yang mereka lakukan di Semarang. Begitupun sejumlah pengurus dan konstituen P3 juga mendukung sosok Ganjar Pranowo dalam konteks ini. Jadi ini yang sampai sekarang sebenarnya menjadi teka-teki betul setelah Ganjar Pranowo diumumkan sebagai kandidat capres. Pertama, nasib koalisi besar, yang kedua bagaimana posisi Prabowo Subianto, termasuk misalnya soal siapa teka-teki yang dianggap bisa mendampingi Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Kalau kita melihat angka-angka statistik, saya kira sebenarnya banyak. Yang cocok misalnya Ridwan Kamil. Tapi problemnya Ridwan Kamil ini terhalang pada posisinya. Karena sebagai kader partai harus tegak lurus. Golkar mengamanatkan kepada Erlangga untuk jadi capres. Kan begitu ceritanya. Ada nama Hovifah ya.
itu juga cocok sebenarnya untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo, memperkuat Jawa Timur dan basis Nahdlin. Cuman problemnya apakah partai PDIP atau apakah partai pendukung lainnya juga akan menyetujui itu. Ada nama Sandiaga Uno ataupun Erick Thohir yang dianggap memiliki resource politik yang juga sangat memungkinkan untuk bisa disanding-sandingkan. Termasuk juga ada nama Pak Erlangga Hartarto di dalamnya. Jadi teka-teki ini sebenarnya adalah spekulasi publik ketika ada nama capres yang dimunculkan dari PDIP. Ya, the end of the day-nya bagi saya, yang bisa memutuskan siapa yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo adalah elit-elit partai, elit PDIP, elit Gerindra, elit Golkar, elit PAN, dan elit P3. Jadi publik hanya bisa melihat dan berspekulasi secara umum. Semua cocok, semua pasti didasarkan pada kekuatan-kekuatan politik, pasti didasarkan pada misalnya kepentingan-kepentingan survei, karena survei bisa memotret soal siapa kira-kira yang bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar di masa yang akan datang. Tapi pada prinsipnya soal siapa yang harus bersanding menjadi calon di pelaminan di KPU nanti, tentu ini domainnya ketua umum partai politik. Baik. Mengumumkan keputusannya berdasarkan mandat yang diberikannya untuk menetapkan Ganjar sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Belum ada 1 hari lebih, dan ini saat ini pula langsung berkejaran dengan analisa-analisa yang baru saja kita dengarkan dari berbagai pihak, khususnya dari para pengamat. Pak Ustadz Adi Praitno ini hampir setiap hari berjumpa begitu. Jadi sebetulnya biarlah ini kita mengikuti dinamika yang ada sampai pada sekian jam ini berlangsung, dan khususnya saat ini kan sedang umat Muslim sedang merayakan Idul Fitri, dan sebaiknya kita ini merayakan kemenangan setelah Ramadan 1 bulan ini kita nikmati dahulu lah ya. Dan tentu dalam 1 hari ini banyak sekali event yang bisa saja dianalisa dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Pak Prabowo hadir di Surakarta, di Solo, kemudian muncullah berbagai kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tadi pagi Presiden bersama dengan Mas Ganjar sholat bersama dan menyampaikan beberapa statementnya, dan itu semua hal-hal yang ya wajar sajalah dalam situasi yang demikian, menjadi hal-hal yang dinantikan selama ini. Nah, nanti selanjutnya, seperti yang dinantikan selanjutnya adalah yang dibahas soal calon wakil presiden. Jangan lupa bahwa dahulu pun berbagai pihak banyak yang bersikeras dengan sikap-sikapnya masing-masing. Kita akan berdasarkan konstitusi masing-masing partai dan sebagainya, tapi pada akhirnya karena ada kesamaan di dalam berpikir untuk bangsa dan negara, pada akhirnya toh bersama-sama di kabinet ya. Jadi saat ini berlangsung, dan dahulu juga pada saat awal seperti Pak Jokowi tidak sebanyak yang jumlah yang bersama-sama bekerja sama mendukung jalannya pemerintahan yang sekarang ini berlangsung. Isinya berasal dari banyak partai, bahkan mungkin ya seperti yang terbentuk dengan sebutan koalisi besar.